Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dibimbing oleh Ketua Kelas. Silakan Saprizul. Bersiap. Kita belajar, marilah kita membaca doa menurut agama kita masing-masing. Doa selesai. Oke, seperti biasa Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anita Sari, Arangga. Hadir, Bu. Oke, berarti ada 2 orang yang sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh. Apa kabar pagi ini? Sehat, semangat, yes. Oke, gambar apa yang terlihat di depan? Nyamuk. Apa yang menyebabkan nyamuk bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam? Nah, oke, silahkan Ita. Karena di air ada tegangan permukaannya, Bu. Oke, karena di air ada tegangan permukaannya. Betul jawabannya? Betul. Siapa nih yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Saya, Bu. Oke, silahkan Yurika. Tegangan permukaan adalah kecenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Oke, jadi seperti itu ya, lengkap sekali jawabannya. Coba perhatikan, ini ada 2 gambar. Berarti yang kiri? Berjalan di pantai. Yang di kanan? Berjalan di air. Kira-kira apa ya perbedaannya? Silakan Rehan. Gambar kiri orang yang berjalan tidak ada penghalang. Gambar kiri tidak ada penghalang. Ada yang menghalangi. Gambar kanan ada yang menghalangi. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan zat cair tentang gerak benda ketika dia berada di dalam air ya. Coba perhatikan, kalau seandainya di dalam air, pernah kan berjalan di pantai, kemudian kita kaki kita ini nyemplung ke air. Pasti berbeda ya. Apa perbedaannya? Kalau di air agak berat. Langkahnya agak berat karena terhalang oleh air gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas suatu materi tentang bagaimana gerak benda di dalam air ya, di dalam air yang tidak bergerak atau fluida statis. Nah, materi hari ini disebut dengan materi viskositas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui proses pembelajaran materi viskositas dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan jujur dan teliti yang memanfaatkan sifat-sifat fluida statis. Ya, berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ya. Nah, adapun tujuan khusus yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian viskositas. Yang kedua, menyebutkan besaran-besaran yang mempengaruhi nilai viskositas. Yang ketiga, menentukan nilai viskositas suatu fluida. Sebelah kiri Ibu? Minyak goreng. Sebelah kanan? Air ya. Nah, misalnya kalian sedang bermain ya, di bagian bawahnya kalian bocorin gitu ya, ditusuk misalnya seperti itu. Nih, jika suatu saat kedua cairan ini mengalami kebocoran, ya, cairan mana yang lebih dulu habis akibat meleleh? Kira-kira. Air. Sepakat air? Ya, Bu. Mengapa air yang duluan meleleh? Oke, silakan Radiatul. Karena air lebih encer dibanding minyak. Misalnya airnya encer, ya, minyaknya apa dong? Kental ya. Berarti ada encer dan kental. Oke. Nah, kita akan melakukan praktikum ya terkait viskositas di dalam kelompok belajar yang sudah ditentukan. Silakan Ibu kasih waktu untuk membentuk kelompok. Udah selesai di dalam kelompoknya? Udah ya? Udah oke ya? Silakan perwakilan kelompok. Kelompok 1. Ini masih kompetensi dasar yang sama, 4.3. Tujuan praktikum kita hari ini menentukan nilai viskositas beberapa jenis fluida dengan benar. Nah, langkah kerja
Masukkan kelereng ke dalam tabung yang berisi air, dilanjutkan dengan fluida yang lainnya ya. Kemudian catatlah jarak tempuh yang dilalui kelereng. Catat waktu yang diperlukan kelereng untuk sampai ke dasar gelas. Oke, silakan. Yang pertama gunakan air. Oke, gunakan air. Oke, cukup sampai 250 boleh. Oke, ya, berarti harus ada kerjasama antara yang pegang stopwatch sama yang lepaskan. Kode-kode kalian. 1, 2, 3. Perhatikan, ini kan ada percobaan 1, 2, 3. Berarti dicoba beberapa kali. Dicoba 3 kali dengan kelereng yang sama. Sama tak waktunya? Ya, berarti jaraknya kan sama nih, airnya kan tak berubah, ya kan? Nah, ini waktunya berarti tengok lagi. Bisa? Diulang lagi ini setelah ulang. Paham ya? Nanti berlaku untuk berikutnya, untuk yang kecil. Nah, ya. Paham ya? Oke, langkah kerjanya sama seperti tadi ya. Oke, silakan diukur dulu ketinggiannya. Oke, ya. Kan diukur dulu. Tuh. Sampai ke permukaan. Oke, 0,99. Oke, catat waktunya dulu ya. Ya, paham ya? Oke. Oke, silahkan. Kita akan menampilkan hasil diskusi dan percobaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, bagaimanakah gerakan kelereng ketika dimasukkan ke dalam air? Jawabannya lebih cepat jatuh ke dasar air. 5, carilah dari berbagai sumber belajar yang kamu miliki, apakah yang dimaksud dengan viskositas? Jawabannya, viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Kesimpulan, viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida yang menunjukkan besar kecilnya gesekan internal fluida. Kedua, kelereng dimasukkan ke dalam air lebih cepat jatuh ke dasar air dibandingkan kelereng yang dimasukkan ke dalam sabun cuci piring. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pada saat percobaan, Ananda semuanya sudah melakukan percobaan dengan benar ya. Di sana terdapat dan terlihat perbedaan bahwa ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air ya, dia akan ya, gerakannya itu berbeda antara satu jenis cairan dengan cairan yang lainnya. Di situ terlihat tadi ya, ada sabun cuci piring, kemudian air biasa gitu ya. Viskositas merupakan ukuran kekentalan cairan atau fluida. Nah, ini viskositas ini juga merupakan sifat cairan yang berhubungan dengan hambatan untuk mengalir. Kemudian, untuk satuan SI, koefisien viskositas itu adalah Newton second per meter kuadrat atau Pascal second ya. Nah, untuk koefisien viskositas fluida itu sendiri dihitung. Nah, coba perhatikan, kita mengenal ada simbol baru ya di sini. Kalau kemarin tegangan permukaan kita mengenal adanya gamma ya kan? Nah, hari ini kita mengenal adanya huruf seperti huruf N. Ya, yang disebut dengan eta ya, bacanya eta. Ini dia persamaannya dengan R itu adalah jari-jari bola. Ya, tadi kan kelereng itu bentuknya bola ya. Nah, kemudian G itu adalah gravitasi, kemudian V ini adalah kecepatan,
Ini adalah row. Row itu masa jenis. Ini persamaannya. Mungkin di LKPD sudah disajikan juga ya persamaannya. Kemudian, nah dalam pembahasan viskositas ada yang disebut dengan hukum Stokes. Ini ada bola dijatuhkan ke dalam suatu fluida. Ya, di sini akan ada yang dinamakan gaya. Ini gaya berat nih. W ini gaya berat. Kemudian kita sudah membahas tentang hukum Archimedes. Ketika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda itu akan mengalami yang namanya gaya angkat atau gaya Archimedes. Gaya apa lagi? Gaya apung ya, seperti itu. Nah, tadi juga pada hukum Stokes kita membahas ada yang dinamakan dengan gaya Stokes. Gaya Stokes itu adalah gaya gesekan akibat bola itu bergerak di dalam fluida. Karena apa? Karena fluida itu memiliki sifat yang kental atau kekentalan fluida. Karena kekentalan fluida ini adalah gaya Stokes. Silahkan untuk menguji pemahaman Ananda semuanya. Kita akan melaksanakan evaluasi harian ya. Dah, Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, kita sampai di kegiatan penutup untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit Ibu akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama itu adalah jenis fluida yang digunakan. Jelas terlihat pada saat percobaan tadi ketika bolanya dimasukkan ke dalam cairan yang agak kental, maka dia akan bergerak agak lambat. Seperti itu ya, tergantung jenis fluidanya. Berarti kalau fluidanya fluidanya kental, ya jenisnya kental, berarti viskositasnya tinggi. Kemudian contoh ya, ketika viskositas ini tergantung pada suhu, itu pada saat tahu minyak goreng yang timbangan. Kan kadang-kadang kalau kita beli, dia ada yang bagian bawahnya itu ada putih-putih, seperti beku, ya kan? Nah, ketika dipanaskan, dia hilang, dia akan encer gitu minyak gorengnya ya. Nah, itu fungsinya. Salah satu kita mengetahui ternyata itu adalah ada hubungannya dengan viskositas ya. Berarti semakin tinggi suhunya, maka viskositasnya semakin kecil ya, karena dia semakin encer tadi kan. Nah, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Hari ini kita sudah mempelajari tentang viskositas. Viskositas adalah tingkat kekentalan fluida. Kalau semakin kental fluida, maka gerak benda di dalamnya akan semakin lambat. Berarti tingkat viskositasnya tinggi ya. Kalau semakin kecil tingkat viskositasnya, tingkat kekentalannya, maka benda akan semakin cepat. Di sana, ketika suatu bola kita masukkan di dalam sebuah wadah berisi fluida, maka benda itu akan mengalami 3 gaya. Yang pertama, benda itu memiliki gaya berat. Yang kedua, gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes. Yang ketiga, gaya gesek atau yang disebut dengan gaya Stokes. Ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Praktikumnya menyenangkan? Menyenangkan. Oke, silakan diisi refleksi pembelajarannya. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit saja untuk mengisi lembar refleksi. Baik, untuk pembelajaran berikutnya silakan, ini ada penugasan, silakan nanti dikerjakan ya. Untuk gambaran materi berikutnya kita akan membuat proyek tentang hukum-hukum fluida statis yang sudah kita pelajari ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, tadi ada satu kelompok yang tampil ya karena waktu hari ini, dan semua kelompok menanggapi hasil percobaannya. Alhamdulillah ya, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Jangan lupa penugasannya dikerjakan, kemudian materi berikutnya, proyeknya nanti disiapkan, alat dan bahan yang digunakan direncanakan sebaik mungkin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.